Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Setelah menunggu selama 1 pekan penuh, akhirnya penantian panjang itu terbayar dengan hadirnya One Piece Chapter 1161. Tidak seperti bab-bab biasa, chapter ini terasa seperti sebuah ledakan besar yang menghantam rasa penasaran, membongkar lapisan misteri, dan menyajikan drama penuh darah, pengkhianatan, serta kejutan-kejutan yang mampu membuat siapapun terdiam. Dari awal hingga akhir, setiap panel terasa hidup, membawa imajinasi melayang ke tengah insiden God Valley, sebuah tragedi yang sudah lama digambarkan samar-samar, dan akhirnya mulai menyingkap wajah aslinya. Chapter ini langsung dibuka dengan adegan menegangkan yang membuat jantung berdegup cepat. Monkey D. Dragon, yang masih muda dan penuh idealisme, berlari dengan napas terengah-engah sambil menggendong Shamrock serta Shanks kecil. Udara di sekitarnya bergetar oleh ledakan dan teriakan pertempuran. Tanah berguncang akibat dentuman senjata dan benturan kekuatan raksasa. Namun, pelarian Dragon terhenti ketika jalan di depannya dihadang oleh sosok tak terduga. Seorang naga langit wanita, tubuhnya anggun, namun wajahnya menyimpan aura mematikan. Taring tajamnya berkilau di bawah cahaya api, dan yang lebih mengerikan, dari kedua matanya terpancar sinar laser yang mampu memusnahkan apapun dalam sekejap. Serangan bertubi-tubi langsung menghantam Dragon. Cahaya laser menembus udara, meninggalkan bekas luka membara di tanah dan bangunan yang hancur berantakan. Dragon berusaha menghindar, tubuhnya nyaris terbakar, peluh bercucuran, dan beban yang dibawanya semakin memberatkan langkah. Satu serangan tepat nyaris mengenai dadanya, dan pada saat itu seolah dunia terhenti. Nyawa Dragon berada di ujung tanduk. Namun, dari balik kekacauan, sebuah bayangan raksasa muncul. Dengan langkah menggetarkan bumi, Whitebeard muda datang. Dengan satu ayunan brutal, dia menghantam naga langit wanita itu, membuatnya terlempar jauh. Tanpa disadari, Whitebeard telah menyelamatkan Dragon dari kematian yang hampir pasti. Momen ini menjadi titik awal dari rangkaian peristiwa besar yang akan mengguncang sejarah. Sementara itu, di sisi lain God Valley, suasana berubah menjadi neraka. Kru bajak laut Rocks yang selama ini digadang-gadang sebagai kelompok paling kuat, justru menunjukkan sisi rapuhnya. Mereka tidak bertarung melawan musuh eksternal, melainkan saling menyerang satu sama lain. Pedang beradu dengan kapak, dentuman kekuatan iblis bertabrakan di udara, dan teriakan pengkhianatan menggema di setiap sudut. Darah mengalir deras, dan dari kehancuran itu muncul aliansi tak terduga. Kaido muda dan Charlotte Linlin. Kaido, yang kala itu masih dalam masa pertumbuhan kekuatan, berdiri di sisi Linlin yang penuh ambisi. Mereka saling pandang, saling memahami tanpa kata. Dua monster laut ini akhirnya sepakat bekerja sama. Dengan kekuatan gabungan, mereka melibas sisa kru Rocks, menghancurkan mereka satu persatu tanpa belas kasihan. Api Linlin membakar habis area pertempuran, sementara Kaido mengamuk dengan kekuatan brutalnya. Tanah God Valley bergetar di bawah amukan dua calon Yonko yang kelak akan menaklukkan lautan. Di tengah kehancuran itu, seorang sosok legendaris muncul. Monkey D. Garp. Dengan wajah tenang namun penuh wibawa, Garp berdiri menghadang. Linlin
tanpa rasa takut melepaskan serangan api dahsyat langsung ke arahnya. Api berkobar, panas membakar udara, namun hasilnya mengejutkan. Api itu seolah tidak meninggalkan bekas sama sekali pada tubuh Garp. Dia tetap berdiri tegak, seakan api hanyalah angin lalu. Melihat hal ini, Whitebeard, Kaido, dan Lin menyadari kenyataan pahit. Pertempuran melawan Garp saat itu hanyalah sia-sia. Mereka memilih mundur, menyisakan rasa penasaran dan dendam, terutama di hati Kaido yang masih ingin menguji dirinya melawan sang pahlawan laut. Di sisi lain, drama lain sedang terjadi. Shaki dengan tekad penuh mencoba kabur dari neraka God Valley. Setiap langkahnya penuh risiko, setiap lorong yang dilalui menyimpan bahaya. Namun, usahanya terhenti ketika sosok menakutkan menghadang. Saint Summers, salah satu Holy Knight, berdiri dengan senyum dingin. Tubuhnya dipenuhi aura mengancam, senjatanya berkilau, siap menebas tanpa ragu. Shaki mencoba melawan, tapi perbedaan kekuatan begitu mencolok. Summers berhasil menahan pelariannya, bahkan hampir menghabisi nyawanya. Dalam detik-detik terakhir, ketika harapan hampir padam, cahaya muncul. Silvers Rayleigh, sang raja kegelapan, datang dengan kecepatan kilat. Satu serangan dahsyat dilayangkan, membuat Summers terkapar tak berdaya. Adegan ini bukan hanya penyelamatan, tetapi juga awal dari sebuah hubungan yang akan membekas dalam sejarah. Shaki akhirnya jatuh hati pada Rayleigh, memilihnya daripada Roger, dan membuat Skopper Gaban menangis menyaksikan keputusan itu. Namun, bukan hanya kisah cinta yang terukir. Spoiler chapter 1161 membawa fakta mencengangkan tentang kaum naga langit. Selama ini, mereka selalu digambarkan lemah, arogan, hanya mengandalkan status dan kekuasaan untuk menindas. Mereka terlihat seperti boneka yang hidup di balik tembok kemewahan, tidak lebih dari simbol kesombongan. Namun, kehadiran naga langit wanita dengan kekuatan tempur nyata mematahkan anggapan itu. Laser dari matanya, taring tajam, dan insting pembunuh yang dimilikinya menunjukkan bahwa tidak semua naga langit sama. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah sebagian dari mereka memakan buah iblis? Ataukah rahasia lain tersembunyi di balik tubuh mereka? Teknologi rahasia, cloning, atau bahkan pacifista generasi awal? Misteri ini menyingkap sisi gelap dari pemerintah dunia. Dengan akses penuh terhadap buah iblis, naga langit bisa saja memperkuat diri mereka. Namun selama ini, buah iblis hanya dijadikan hiburan, dipaksa dimakan oleh budak-budak yang mereka perbudak, seperti yang terjadi pada Boa Hancock. Fakta bahwa ada naga langit dengan kekuatan nyata membuka kemungkinan besar bahwa beberapa dari mereka memang memutuskan melanggar tradisi. Apakah mereka diam-diam bereksperimen atau justru menyimpan senjata biologis rahasia yang belum pernah terungkap? Di balik semua itu, kehancuran bajak laut Rocks menjadi ironi terbesar. Kelompok yang digadang sebagai terkuat justru runtuh dari dalam. Rocks de Zebek memaksa para bajak laut kuat masuk ke krunya lewat Davy Backfight, menciptakan kelompok yang tidak memiliki rasa saling percaya. Mereka bukan keluarga, bukan teman, melainkan sekumpulan monster yang menunggu saat untuk saling tikam. Dalam pertempuran di God Valley, semua itu terbukti. Mereka saling menghajar, saling berebut nama, saling merebut harta. Satu-satunya pengecualian hanyalah Lin dan Kaido yang bekerja sama karena ikatan unik yang mereka miliki. Ironinya semakin jelas ketika mengingat bahwa Rocks de Zebek sendiri sering memperlakukan krunya dengan kejam. Dia tidak pernah melihat mereka sebagai bagian dari dirinya. Dia menghajar mereka, merendahkan mereka, dan hanya percaya
pada segelintir orang seperti Harald. Akhirnya, nasib Rox benar-benar ditentukan bukan oleh musuh, melainkan oleh krunya sendiri. Di tengah kekacauan God Valley, pengkhianatan dan ambisi menghancurkan segalanya. Garp memang memiliki andil besar dalam menjatuhkan Rox, tapi kemungkinan besar kematian Rox justru datang dari pisau yang ditusukkan oleh tangan orang-orang yang seharusnya berdiri di sisinya. Bab 116 menutup dengan rasa getir. Setiap panel meninggalkan tanda tanya baru. Siapa sebenarnya naga langit wanita itu? Apakah dia manusia, cloning, atau senjata? Bagaimana hubungan sebenarnya antara Dragon, Whitebeard, dan Garp dalam insiden ini? Mengapa Rox begitu mudah dikhianati? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya ketika God Valley semakin terungkap lapis demi lapis? Yang membuat semua ini semakin mendebarkan adalah kabar bahwa tidak ada jeda minggu depan. Chapter 1162 akan hadir sesuai jadwal, siap melanjutkan kisah dengan lebih banyak jawaban sekaligus pertanyaan baru. Setiap penggemar kini hanya bisa menunggu sambil membayangkan ledakan besar apalagi yang akan terjadi di lembaran berikutnya. One Piece Chapter 1161 bukan sekadar bab dalam manga. Ini adalah potongan sejarah, penggalan rahasia, dan kisah pengkhianatan yang akan terus dibicarakan. Sebuah cerita yang mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang otot dan buah iblis, tetapi juga tentang kepercayaan, kesetiaan, dan pilihan yang diambil di saat paling genting. Langit, God Valley, tampak muram, seakan menyimpan rahasia kelam yang siap meledak kapan saja. Angin membawa bisikan masa lalu, kisah tentang kekuatan yang bersembunyi di balik tirai sejarah. Bab 160 lalu membuka panggung dengan ketenangan semu. Yamato digambarkan melangkah masuk menuju ibu kota bunga. Wajahnya penuh tekad, langkahnya tegap, seolah telah menyelesaikan perjalanan spiritual panjang. Kota terlihat damai, namun di balik setiap bayangan tembok tersimpan tanda-tanda akan lahirnya badai besar. Oda tak pernah sekadar menempatkan karakter di sebuah sampul tanpa tujuan. Setiap detail adalah kode, setiap simbol adalah janji akan kejutan yang mengguncang. Yamato telah menutup bab perjalanan pribadinya, namun di balik itu, titik balik baru sudah menunggu. Kehadiran di ibu kota bukan sekadar kedatangan, melainkan pemantik sebuah tragedi yang mungkin akan mengguncang seluruh negeri. Bayangan hitam Blackbeard terasa semakin dekat. Karibo, dengan mulut yang tak bisa menjaga rahasia, mungkin telah menyerahkan kunci penting tentang lokasi Pluton kepada Teach. Jika benar, pasukan kegelapan itu sudah lebih dulu mencapai Wano, maka kehadiran Yamato akan berhadapan dengan malapetaka. Damai di halaman sampul hanyalah prolog. Begitu tirai benar-benar terbuka, hanya ada api, darah, dan kebangkitan konflik yang tak bisa dielakkan. Narasi kemudian bergerak ke inti. Klan Davi diperkenalkan bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai target perburuan. Para Tenryubito dengan kebanggaan busuknya menandai mereka sebagai klan paling menjijikan, simbol kehinaan yang diwariskan kebenciannya dari leluhur ke anak cucu. Kebencian itu tidak pernah padam, terus diwariskan, bagaikan racun yang meresap ke dalam nadi sejarah. Beberapa Tenryubito bahkan membandingkan mereka dengan suku Bukaner, bangsa yang dulunya diburu, dibenci, dijadikan kambing hitam oleh dunia. Namun di sini terungkap satu perbedaan penting. Klan Davi bukanlah Bukaner. Mereka hanya mengalami nasib yang sama. Mereka bukan bajak laut, tetapi dunia memperlakukan mereka dengan hinaan dan perburuan yang sama kejamnya. Di antara wajah-wajah klan itu, Oda
menaruh jebakan visual. Seorang pria jangkung dengan topi jerami muncul, tegak tanpa kata. Sederhana, tapi sangat mengganggu. Topi jerami bukan sekadar kain bundar untuk menutupi kepala. Itu adalah simbol warisan, simbol penghubung generasi. Tidak ada penggemar yang bisa mengabaikan keberadaan topi itu. Pertanyaan langsung muncul, siapa sebenarnya sosok ini? Apakah ada kaitan dengan Joy Boy? Ataukah ini adalah isyarat ke arah legenda Davy Jones? Gambar itu memaksa imajinasi berlari liar, seolah ada tali tak terlihat yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dari sana, bayangan lain muncul. Sosok Ibu Teach terlihat, tapi wajahnya berbeda dari yang pernah digambar sebelumnya. Kontradiksi langsung mengundang tanda tanya. Apakah gambar lama bukan kanon? Atau apakah Oda sengaja menampilkan sosok di usia berbeda? Jika benar dia adalah penyintas dari God Valley, maka cerita tentang Blackbeard jauh lebih dalam daripada yang selama ini dibayangkan. Pertanyaan tentang dua saudara perempuan, Teach yang pernah disebut Ace, menambah kerumitan. Di panel ini hanya ada ibu dan anak. Kemana perginya dua sosok misterius itu? Apakah Oda sengaja menahan jawaban untuk sebuah pengungkapan besar di masa depan? Tak berhenti di situ, Ibunda Shanks juga ditampilkan. Sebuah momen yang penuh emosional. Ia berdialog dengan Dragon, dan pada titik inilah kebingungan penggemar diluruskan. Di chapter sebelumnya, banyak yang salah paham, menyangka sosok itu adalah Ibu Teach. Namun kali ini segalanya jelas. Sang ibu memohon kepada Dragon, tolong selamatkan kedua anaknya. Biarkan mereka tumbuh bersama sosok berhati baik. Permintaan ini bukan sekadar kata-kata seorang ibu, melainkan penentu arah sejarah. Jika benar Shanks kemudian dititipkan kepada Roger, maka Dragon sejak awal sudah tahu bahwa Raja Bajak Laut bukan sekadar legenda, melainkan orang yang pantas dipercaya. Adegan berikutnya membawa pembaca ke inti pertarungan. Sebuah turnamen yang disiarkan langsung ke Marejoa. Sorak-sorai bangsawan memenuhi ruang. Taruhan dipasang, nama-nama besar disebut. Disinilah keluarga Ababet diperkenalkan. Salah satu dari 20 keluarga bangsawan yang membentuk fondasi pemerintah dunia. Walau nama mereka sudah muncul, wajah anggota resmi masih disembunyikan. Oda kembali menanamkan misteri yang suatu hari pasti akan dipanen. Di arena, taruhan berubah menjadi obrolan serius. Beberapa Tenryubito menjagokan Shepard. Ada juga yang memilih Gunko, sosok misterius yang muncul sebagai individu dengan potensi mengejutkan. Namun kemudian muncul kejutan lain. Nama Kamino Shuin disebut. Seorang gadis, murid dari Ksatria Suci. Statusnya rendah, tapi kehadirannya disebut selevel peserta utama. Apa yang membuat gadis ini begitu penting? Disinilah teka-teki semakin dalam. Gelar Kamino Shuin bisa diartikan sebagai senjata setia Tuhan atau tawanan Tuhan. Sebuah gelar yang terasa berat untuk seorang murid. Dugaan kuat muncul bahwa gelar itu diberikan langsung oleh Imu, penguasa bayangan yang tak diketahui keberadaannya oleh Tenryubito biasa. Hanya Gorosei dan Ksatria Suci yang mengetahui rahasia itu. Dengan demikian, Gunko bukan sekadar murid, ia adalah penghubung langsung dengan para dewa. Gunko diposisikan sebagai pedang dewa, perantara kekuatan yang bisa dipinjamkan kepada dunia. Imu sama mungkin tak pernah meninggalkan Marejoa, tetapi lewat tubuh Gunko, kekuatan gelap bisa diturunkan di God Valley. Hal itu menjelaskan kenapa Gunko disebut istimewa. Mata berbeda warna yang dimiliki mungkin bukan sekadar desain estetika, melainkan simbol bahwa tubuhnya sudah dirasuki kuasa Imu sama. Ketika semua potongan ini disatukan, lahirlah pertanyaan paling besar. Mengapa Roger, sang Raja Bajak Laut, sampai harus bekerja sama dengan Garp, sang pahlawan angkatan laut, untuk menghentikan Rox de Zebek? Sejarah selalu menuliskan Sebek sebagai monster, tetapi bagi Roger, Sebek adalah sosok yang dihormati. Ada kejanggalan besar di sini. Jika teori ini benar, Imu sama menggunakan Gunko untuk melancarkan teknik terlarang, Domi Reverse, yang membuat Sebek kehilangan kendali.
Dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri, melainkan boneka yang dikuasai kegelapan. Roger dan Garp pun tidak punya pilihan lain. Pertarungan itu bukan sekadar melawan bajak laut, tetapi melawan iblis yang sudah mengambil alih jiwa manusia. Gunko adalah poros dari semua rahasia ini. Tanpanya, tak ada Domi Rivers. Tanpanya, mungkin sejarah tidak akan menulis Roger dan Garp sebagai sekutu sementara. Gunko adalah kunci masa lalu. Dan di masa kini, Luffy dan kru Mugiwara akan menemukan cara untuk memutus rantai itu. Jika ikatan antara Imu dan Gunko berhasil dihancurkan, maka pedang dewa itu akan kembali menjadi manusia biasa. Saat itu terjadi, ia akan membelakangi pemerintah dunia dan berdiri di sisi yang berbeda. Brook diprediksi menjadi sosok yang memainkan peran vital dalam kebangkitan Gunko. Hubungan antara keduanya ternyata sudah ada sejak jauh sebelum tragedi God Valley. Brook pernah menjadi penjaga kerajaan sebelum bergabung dengan bajak laut Rumbar, dan di sanalah pertemuan awal dengan Gunko kecil terjadi. Dalam sebuah kilas balik, Gunko terlihat menangis di samping makam ayahnya, sementara Brook berdiri sebagai sosok pelindung. Kalimat yang pernah diucapkannya di Thriller Bark tentang tugas orang dewasa menjaga anak-anak sampai mereka dewasa mendapat makna baru. Kata-kata itu ternyata bukan hanya nasihat kosong, melainkan kilasan dari pengalaman nyata bersama Gunko. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.